teman-teman, perkenalkan nama saya Francisco Safrodu, NIM 2213258. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan. Dosen pengampu Henry Didiharto, Eskep, Nurse NPD. Saya adalah salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserapkan oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Proses pencernaan yang pertama, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses mengubah makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Anatomi sistem pencernaan manusia. Yang pertama, rongga mulut atau cavitas oris. Rongga mulut merupakan sebuah bagian tubuh yang terdiri dari yang pertama bibir, terdiri dari bibir bagian atas dan bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Yang kedua, gigi. Gigi merupakan bagian keras dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga, gusi. Yang keempat, lidah. Yang kelima, amandel. Yang keenam, uvula. Yang kedua, faring atau tekak. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring atau bagian atas terdiri dari langit-langit mulut, lunak, dan keras. Orofaring bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel, dan laryngofaring atau bagian bawah terdiri dari epiglottis dan saluran menuju esofagus atau laring. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorok dan memanjang hingga bagian atas lambung Anda. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglottis. Yang keempat, lambung atau gaster ventriculus. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intra-abdominal. Letak berada di antara esofagus dan duodenum. Berada di dalam peritoneum dan ditutup oleh omentum. Dari daerah epigastrium dan meluas ke hipokardium kiri, berbentuk melengkung seperti huruf J. Oblik atau miring atau melintang dari kiri ke kanan, menyilang di abdomen atas tepat di bawah diafragma. Fungsi secara umum. Yang pertama, menyimpan makanan. Yang kedua, produksi kimus. 3, digesti protein. 4, produksi mucus. Kelima, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Yang pertama, enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptid dan asam amino. Yang kedua, lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga, asam klorida atau HCI berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Yang keempat, hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan lambung saat mencerna makanan. Yang keenam, produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parental. Yang kelima, usus halus atau intestinum minor. Usus halus atau yang juga bisa disebut usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagai besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi.
Usus halus terbentuk dari otot dan membran yang dapat mengerut erat di dalam rongga perut. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dan diameter 2,5 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman terjadi dalam usus halus. Yang keenam, usus besar atau intestinum major. Pengertian usus besar. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ ini disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. 7. Rektum. Rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dengan anus. Dari atas ke bawah anatomi saluran pencernaan. Rektum berada di atas anus bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 5 cm dan berhubungan dengan kolon sigmoid. Fungsi rektum menerima fases dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektum memberikan sinyal kepada anus bahwa ada fases yang harus keluarkan atau sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Saat kotoran atau gas masuk ke rektum, sensor tubuh pun mengirim pesan ke otak. Nantinya otak akan memutuskan kapan kotoran atau gas bisa segera keluar. Jika gas atau kotoran bisa keluar, sphincter akan mengendur dan rektum berkontraksi. Sebaliknya, jika gas dan fase tidak bisa keluar, sphincter akan mengencang dan rektum akan menyesuaikan sehingga rasa ingin buang air besar hilang sesaat. Yang ke-8, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini adalah kanal sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, internal dan eksternal. Lapisan anus atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini akan memberi tahu Anda apakah isinya cair, gas, atau padat. Fungsi anus. Yang pertama, proses defekasi di mana proses tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Infeksi terjadi akibat adanya reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang beraksi tersebut adalah otot sphincter. Kedua, mengatur keluarnya fases di mana proses ini mengatur pengeluaran fases sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu di mana proses ini terjadi karena adanya kontraksi otot, sphincter, serta levator setelah menerima impuls dari otak atau mengeluarkan impuls tersebut pada saat kita ingin menahannya. Oke teman-teman, itu saja presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.